Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 151. Tan Yun memutar alis pedangnya, mengikuti reputasinya, dan melihat seorang pria berotot dengan 3 alam jiwa janin besar, 5 tebal dan 9 kali lipat berjalan keluar dari kelompok paviliun. Di belakang pria kekar, masih ada 20 adik laki-laki dengan ranah jiwa janin ke-6 atau ke-7. Pria berotot itu langsung mendatangi Tan Yun, dengan otot-ototnya yang bergerigi, mengangkat jubah murid tukang, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan daya ledak. Orang ini bukan orang lain, tetapi Cheng Yaozuan di mulut Daniel. Rumput, apa yang dilihat pendatang baru? Cheng Yao mengebor lubang hidungnya dan mencemooh Tan Yun. Segera, dia merentangkan kakinya, mengarahkan jari ke selangkangan, dan berkata, karena kamu telah datang ke Taman Pengobatan Lingshan, kamu harus mengikuti aturan Tuan Cheng. Pertama bor ke Master Cheng, lalu serahkan semua batu roh padamu. Setelah Cheng Yao menelusuri, 20 adik laki-laki di belakangnya berteriak. Tan Yun, cepat dan bor hahaha. Sampah, cepat masuk sana, wah. Petik 2 petik 2. Penghinaan orang banyak menelan paviliun 3 mil jauhnya. Saat berikutnya, ratusan murid tukang berlari keluar dari paviliun satu demi satu, menatap Cheng Yaozuan dengan ketakutan, dan menatap Tan Yun dari kejauhan, menunjukkan simpati. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Di Taman Pengobatan Lingshan, hampir semua orang dengan kualifikasi kelas rendah, hanya Cheng Yaozuan, adalah jiwa emas kualifikasi kelas menengah. Cheng Yaozuan mengandalkan kekuatannya dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu nenek, aku membiarkanmu mengebor, apakah kamu tuli? Cheng Yaozuan meraung keras saat melihat kelambanan Tan Yun. Tan Yun melirik pria berotot perkasa di depannya seolah-olah melihat pena jahat, coba kau margobi. Katakanlah, kau bisa mengenali Lao Su secara sekilas. Siapa yang mengungkapkan penampilanku padamu? Dan siapa itu? Aku memerintahkanmu untuk berurusan dengan Lao Su. Cheng Yaozuan terkejut, tidak menjawab pertanyaan Tan Yun, ledakan kemarahan memenuhi dadanya. Dia tidak diragukan lagi adalah kaisar bumi di kebun obat Lingshan. Saya selalu mengeksploitasi orang lain sendirian, mengalahkan seseorang yang tidak enak dipandang. Saya tidak menyangka hari ini saya akan dipermalukan oleh pendatang baru. Tan Yun, kamu sudah mati. Apakah kamu berani memarahi bahkan Bos Cheng? Itu benar, aku melihatmu sampah, aku tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati sama sekali. Bos Cheng, singkirkan dia. Patahkan lengannya dan singkirkan kakinya. Petik 2 petik 2. Mendengarkan lolongan adik laki-laki di belakangnya, mata Cheng Yaozuan sangat tajam, dan kekuatan emas yang kuat berputar di sekitar tinjunya yang seperti cakram. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan menghantam dada Tan Yun, beginilah beraninya kamu memarahiku. Melihat adegan ini, adik-adik Cheng Yaozuan menyembah dan berteriak, Bos Cheng perkasa. Di sisi lain, tidak jauh, ada ratusan murid, ada yang menghela nafas, ada yang menoleh, dan tidak tahan melihat tatapan Tan Yun selanjutnya. Namun, adegan yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi melihat Tan Yun, menghadapi pukulan keras, dia tidak menghindar atau menghindar, seolah ketakutan. Retakan. Tetapi ketika tinju besar Cheng Yaozuan mengenai dada Tan Yun, disertai dengan suara retak tulang yang melumpuhkan, Cheng Yaozuan seperti meninju alat besi yang keras seperti senjata spiritual tingkat tinggi. Tiba-tiba, kabut darah terisi, tinju itu meledak. Ah, tanganku. Cheng Yaozuan sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi, pikirannya kosong, dan dia tidak tahu bagaimana tubuh Tan Yun bisa begitu kuat. Pemikiran kilat kembali normal, Cheng Yaozuan ingin mundur dengan panik. Bawa saya kembali. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, meraih pergelangan tangan patah berdarah Cheng Yaozuan, dan sambil menariknya kembali, lutut kanannya tiba-tiba terangkat dan membentur pintu. Ledakan. Tulang hidung Cheng Yaozuan hancur, dan tubuhnya hanya dipuncaki oleh lututnya. Tan Yun memegang tangan kanannya di pergelangan tangannya dan menariknya kembali ke udara, lututnya dengan keras menghantam wajahnya lagi. Apa? Dalam ratapan yang menyedihkan, Cheng Yaozuan benar-benar tidak dapat dikenali dan giginya rontok. Dia jatuh 30 kaki jauhnya seperti karung pasir. Dia tidak bisa bangun lagi, dan dia harus berguling-guling di tanah memohon belas kasihan. Tan Yun, jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi, aku tidak akan pernah menggertakmu lagi. Wow, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Cheng Yaozuan,
dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat kejam. Jika aku tidak bertemu denganmu, itu akan cukup untuk dibunuh oleh tinjumu jika aku digantikan oleh murid biasa, ranah jiwa janin 7. Ledakan. Tan Yun menendang dada Cheng Yaozuan. Cheng Yaozuan menyemburkan darah dan menembak melalui ketinggian rendah seperti bola meriam. Ledakan. Tubuh itu ditusuk melalui paviliun. Samar-samar terlihat bahwa papan kayu yang rusak itu berlumuran darah Yin Hong. Tan Yun melihat ke samping, dan 20 murid yang sudah sangat ketakutan, menatap salah satu dari mereka, dan berkata, bahwa dia ke Lao Su, dan yang lainnya berlutut. Oke, aku pergi sekarang. Murid itu buru-buru bergegas ke gedung tempat dia terlempar dari lubang besar. Dia hanya memegang Cheng Yaozuan yang sekarat di tangannya dan datang ke tubuh Tan Yun. Dia melemparkan Cheng Yaozuan ke tubuh Tan Yun dan langsung menggigil. Tubuh, berlutut dengan 19 orang. Ratusan murid tidak jauh datang ke Tan Yun dengan penuh semangat setelah memperlambat semangat mereka. Kakak senior Tan, pertarungan yang bagus. Kalahkan latihan Cheng Zi ini sampai mati. Binatang buas yang menindas kita sepanjang hari, sialan. Bunuh dia. Kakak senior Tan membunuhnya, dan 20 keping berombak, kita harus membereskannya. Petik 2 petik 2. Murid tukang bergegas di depan Tan Yun, beberapa memegang batang besi dan alat tumpul, dan beberapa memegang cangkul roh, mereka ingin menghancurkan mereka di Chen Yaozuan dan 20 adiknya. Hentikan semuanya. Tan Yun melambaikan tangannya. Ini kakak Tan. Ratusan orang menjawab dengan suara bulat. Mereka dapat melihat bahwa Lingshan Medicine Garden akan segera berubah. Semua orang berdoa diam-diam, jangan pergi sebentar, Tan Yun adalah pengganggu kedua. Tan Yun menatap tanah dengan dingin, dan mengerang kesakitan, bicaralah, siapa yang mengaturmu untuk berurusan denganku? Tidak, tidak ada yang mengatur untukku. Cheng Yaozuan sebentar-sebentar dan ragu-ragu. Bukan siapa-siapa. Tan Yun tersenyum, dengan senyum iblis di sudut mulutnya, kamu dan aku belum pernah bertemu. Kamu mengenaliku secara sekilas ketika aku tiba di Taman Obat Lingshan, dan kamu membunuhku lagi, beranikah kamu mengatakan tidak? Seseorang mengaturmu. Retak. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak telapak tangan kiri Cheng Yaozuan, menggulingkannya dengan keras, membuat suara tulang hampir pecah. Ah! Tan Yun, biar ku bilang aku bilang. Cheng Yaozuan melolong seperti babi. Itu terlambat. Tan Yun memukul tangan kiri Cheng Yaozuan dengan sebuah tendangan, bisa kukatakan sekarang. Cheng Yaozuan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Li Zian, biarkan aku berurusan denganmu. Li Zian. Tan Yun mengerutkan kening, siapa dia? Apa kekuatannya? Mengapa Anda membiarkan Anda berurusan dengan saya? Dia adalah murid dari 12 tetua kita. Dia sekarang adalah kesempurnaan agung dari keadaan jiwa janin, atau jiwa janin guntur dari kualifikasi tingkat tinggi. Tubuh Cheng Yaozuan gemetar, suaranya lemah berkata, kemarin, dia memegang potretmu, berikan padaku, katakan saja biarkan aku menyingkirkanmu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tan Yun, aku sudah memberitahumu semuanya, tolong jangan bunuh aku. Bab 152 Penghinaan dan Pencambukan. Tan Yun berkata dengan kosong, aku tidak bisa melakukannya tanpa membunuhmu, tapi demi apa yang kamu katakan, aku bisa memberimu kelegaan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sebilah pedang yang diubah dari kekuatan spiritual memotong leher Cheng Yaozuan dengan kejam. Melihat mayat Cheng di tanah, 20 adik laki-laki, menghadap Tan Yun, bersujud meminta belas kasihan. Jika kamu belum mengambil tindakan apapun terhadapku, aku tentu saja tidak akan membunuhmu. Tan Yun menyipitkan mata pada 20 orang, saya pasti akan peduli jika Anda mempermalukan saya. Setelah itu, Tan Yun memandangi ratusan orang yang menatap 20 orang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya mereka mengikuti Cheng Yaozuan dan menggertakmu sepanjang waktu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, untuk melampiaskan amarahmu. Hancurkan masing-masing kaki mereka, selama kamu tidak membunuh mereka. Setelah berbicara, Tan Yun berjalan menuju hutan bambu hijau tidak jauh, dan teriakan seperti membunuh babi terdengar di belakangnya. Di hutan bambu, Tan Yun berbaring di kursi batu yang diukir dengan baik, bertanya-tanya mengapa Li Zian ingin membunuh dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Tan Yun memutuskan bahwa orang ini kemungkinan besar akan dibeli oleh tetua penegak hukum pintu dalam, atau tetua kedua dari jiwa binatang, dan kepala jiwa suci. Li Zian,
Jangan jatuh ke tanganku. Mata Tan Yunsing bersinar dingin, orang ini tidak boleh tinggal. Sushasha, ada langkah kaki yang berantakan, dari jauh ke dekat, lebih dari 800 murid tukang di Taman Obat Lingshan berdiri jauh di depan Tan Yun saat matahari terbenam, menatap Tan Yun dengan penuh ketakutan. Tan Yun bangkit dari kursi, dan begitu dia melangkah ke arah semua orang mundur selangkah ketakutan. Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum ramah, jangan takut, semuanya, mungkinkah aku akan memakanmu? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Selama kamu tidak menyinggung perasaanku, aku secara alami akan memperlakukanmu dengan hormat. Oh, ngomong-ngomong, saya baru saja datang ke sini dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tolong beritahu saya. Setelah mendengar ini, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Saudara Tan, nama saya Zhou Ran. Seorang murid kurus berjalan menuju Tan Yun dengan hormat. Saudara Tan, Anda baru saja tiba. Hal yang paling mendesak adalah melapor kepada Diaken Sen di Paviliun Lingyuan, di gunung belakang. Petik 2. Setelah melapor, Deachon Sen akan memberimu tugas untuk membagikan seragam klan, mengatur rumah, membagi area untuk budidaya eliksir, dan berapa banyak eliksir yang harus diserahkan setiap bulan. Setelah mendengar ini, Tan Yun berterima kasih padanya, dan segera berkata, adik Zhou, tolong kubur tubuh Cheng Yaozuan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika Zhou Ran berbalik, dia dihentikan oleh Tan Yun, ini hadiahnya. Tan Yun melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih terbang ke tangan Zhou Ran, berubah menjadi batu spiritual kelas menengah. Saudara Tan, ini tidak bisa dilakukan. Zhou Ran tampak bingung dan berkata dengan cepat. Sebagai murid tukang, hanya ada 300 batu roh tingkat rendah sebulan. Jika Anda menukar batu roh kelas menengah, itu akan menjadi 3. Zhou Ran tidak bodoh. Menurutnya, Tan Yun sudah menjadi bos Taman Obat Lingshan. Di mana dia berani menerima batu roh. Biarkan kamu menerimanya, jangan ambil tintanya. Tan Yun tersenyum, menginjak pedang terbang, dan meluncur melalui hutan bambu. Setelah beberapa saat, dia datang ke gunung belakang, dan Yujian terbang di depan halaman yang tenang. Tan Yun mengambil pedang terbang, membungkukkan tinjunya dan berkata, murid baru Tan Yun, datang dan laporkan kepada Diaken Sen. Masuk. Suara perubahan datang dari halaman lain. Mencicit. Setelah Tan Yun mendorong pintu dan memasuki halaman lain, wajahnya senang, Penatua, mengapa kamu selalu di sini? Suara Tan Yun berhenti, dan pria tua berambut abu-abu di depannya tampak persis seperti Sen Qingqiu pada pandangan pertama. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa keduanya masih agak berbeda. Hahaha. Pria tua berambut putih itu berhenti di halaman dan tersenyum ramah. Orang tua Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu adalah saudara kembar. Kakak keduaku telah memberitahuku segalanya tentang anakmu. Kakak keduaku memperlakukanmu seperti cucu, tertahan di depanku mulai sekarang. Murid itu patuh, murid itu ingin berterima kasih kepada Lord Deachon. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sen Qingqiu membalik tangan kanannya, dan segera, jubah perak muncul dari udara tipis di tangannya. Di jubah yang terlipat rapi, ada tanda dengan kata, tukang, terukir di atasnya. Ini semua sudah siap untukmu, pakai sekarang. Ya. Tan Yun dengan cepat melepas jubah hijaunya, mengenakan jubah perak, dan menggantungkan tanda identitasnya di pinggangnya. Tan Yun, di masa depan, di Taman Pengobatan Lingshan, ramuan di area nomor 888 akan dikelola olehmu. Selain menyerahkan jumlah ramuan yang ditentukan setiap bulan, kamu juga perlu melayani murid alkimia setiap hari. Dengan cara ini, itu pasti akan mempengaruhi kultivasi Anda. Tentu saja, Anda bisa lebih fleksibel dan membiarkan orang lain melakukannya untuk Anda. Sen Qingfeng tersenyum ramah. Murid, terima kasih Diaken untuk mengingatkan. Tan Yun membungkuk. Wajah Sen Qingfeng berubah lurus. Tan Yun, kamu harus selalu ingat bahwa untukmu, kakak keduaku tidak hanya diusir dari keluarga Sen oleh nona muda, tetapi juga bersumpah bahwa kau tidak akan mengecewakan nona muda itu. Jika kau bisa, tidak membuat blockbuster dalam 10 tahun, saudara kedua saya akan dihukum mati. Tan Yun, hidup dipertaruhkan, kamu tidak boleh mengecewakan Diaken ini dan saudara laki-lakiku yang kedua. Diaken dapat yakin, murid mengerti bagaimana melakukannya. Tan Yun membuat suara keras. Ya, Sen Qingfeng mengangguk, rumah yang Anda tinggali adalah nomor 900.
Hanya jika Anda menyingkirkan status murid tukang di masa depan, Anda dapat memiliki gunung peri yang independen. Setelah itu, Shen Qingfeng membalikkan tangannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Tan Yun. Ini mencatat taman obat Lingshan, metode budidaya jutaan ramuan, tolong lihat lebih jauh. Oke, kamu pergi. Jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu bisa datang langsung ke orang tua itu. Murid mengerti, murid pensiun. Setelah Tan Yun berbalik dan pergi, melihat 4 karakter, Handyman Medicine Garden, yang dibordir di dadanya, dia diam-diam memutuskan untuk menyingkirkan identitasnya sebagai murid tukang sesegera mungkin. Memutuskan untuk mengambil keputusan, pedang kekaisaran Tan Yun terbang di sekitar gunung belakang, dan sebelum kembali ke kelompok bangunan tempat dia tinggal, jeritan dan jeritan senjata tajam menembus udara masuk ke telinganya. Alis Tan Yun mengencang, dan setelah mempercepat dan terbang keluar dari hutan bambu, pupil matanya mengecil, tetapi dia melihat seorang murid berjubah putih dengan miniatur danding yang dibordir di dadanya, menari-nari dengan cambuk besi di tangannya, seperti ular hitam, berenang di ketinggian rendah, membanting Zhou Ran yang berlutut di depannya. Terjebak dengan cambuk, pakaian Zhou Ran di bahunya pecah, dan daging dan darah berguling ke samping, sama menyedihkannya dengan kupu-kupu darah dengan sayap patah. Pada saat ini, lebih dari 800 murid tukang berlutut dengan gemetar di depan para murid yang mengenakan jubah pil, dan mereka tidak berani mengambil seteguk pun. Zhou Ran, dasar sampah, biarkan kamu menyiapkan ramuan, sekarang aku datang untuk mendapatkannya, kamu belum menyiapkannya. Dan kalian, semuanya adalah barang inferior. Murid Danpao berkata, melambaikan cambuk besi, meninggalkan serangkaian bekas cambuk kulit dan daging di tubuh 10 orang termasuk Zhou Ran. Sambil merokok 10 orang, orang ini memandang murid-murid tukang yang berlutut di tanah dengan jijik. Pengrajin Anda di Taman Pengobatan Lingshan adalah sekelompok tugas sederhana. Mulai sekarang, siapa yang berani salah mengira saya sebagai alkimia dan awasi saya? Bagaimana cara membunuhmu? Sebelum suara pemuda itu jatuh, dia tiba-tiba terputus oleh suara yang dipenuhi dengan kedinginan yang tak ada habisnya. Kamu mengatakan bahwa tukang kebun obat Lingshan adalah orang yang rendah hati. Di mana kamu bajingan yang muncul, jadi malu semua muridku. Kebun obat. Bab 153 Pembayaran Ganda. Pria muda di Danpao tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tan Yun yang mengenakan pakaian tukang, dan berkata dengan marah, siapa yang kamu tegur? Kamu seperti memberitahuku lagi. Mengabaikan raungan, Tan Yun muncul di depan murid-murid tukang dengan sekejap, dan berkata dengan suara yang dalam, pria itu memiliki emas di bawah lututnya, semua berdiri untukku. Tanpa perintahku, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang berani. Pemuda di Danpao itu keras, terkejut. Tan Yun memandang orang-orang yang hanya berjanji, dan suaranya sedikit lebih keras, murid tukang kami juga memiliki martabat. Martabat tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, itu laki-laki, yang menegakkan dadaku dan berdiri di depanku. Kakak senior Tan benar, kita juga manusia dan kita memiliki martabat. Kita semua berdiri. Seorang murid berdiri dengan mata merah. Kami juga memiliki martabat. Pada saat ini, semua murid tukang, yang telah lama terkubur, dibangunkan oleh Tan Yun dan meraung dan berdiri bersama. Luruskan dadamu. Saya sangat marah. Anda semut yang rendah hati, apakah ini akan mengguncang langit? Pria muda di Danpao menatap Tan Yun, meraung seperti guntur, semut sialan. Hari ini saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada akhir untuk mengetahui diri sendiri. Om, memanggil. Ruang bergetar, dan pemuda di Danpao mengayunkan cambuk besi dan dengan cepat menariknya ke punggung Tan Yun. Cambuk besi, sefleksibel huruf ular, hendak mengenai bagian belakang leher Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menggenggam erat cambuk besi itu dengan tangan kosong. Bahkan jika Lao Su adalah seekor semut, itu lebih baik darimu. Tan Yun menarik dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, pemuda di Danpao merasakan cambuk besi muncul, kekuatan yang luar biasa, dan cambuk besi segera terlepas. Aku tidak menyangka kamu, makhluk yang rendah hati, memiliki banyak kekuatan. Tapi apa? Pria muda di Danpao mencibir, dengan dingin memarahi, beri aku lari. Tiba-tiba, saat cincin alam semesta pemuda Danpao bersinar, cahaya hitam melesat ke ketinggian rendah, dan kemudian, itu berubah menjadi kuali raksasa hitam seperti bukit. Dalam keadaan guntur, ruang itu bergetar hebat, dan hancur, vertikal menuju Tan Yun. Senjata roh. Tingkat tinggi.
Mulut Tan Yun membentuk busur, kakinya berada di tanah, debu beterbangan, bumi retak, tubuhnya membubung ke langit, tinju kanannya memunculkan awan kekuatan spiritual emas pucat, dan dia dengan keras membombardir raksasa itu, kawah, pada ledakan. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan penghancur dan dingku cukup untuk mencapai 1 juta kati. Bagaimana bisa lebih buruk dari milikmu? Di tengah kengerian pemuda Danpao, kuali raksasa seperti bukit berdengung dan bergetar, dan diterbangkan oleh Tan Yun. Hanya 1 juta kati, masih ingin berurusan dengan Laozi. Ketika Tan Yun mandek di ketinggian rendah, dia berubah menjadi bayangan perak, dan menukik ke bawah menuju pemuda Danpao. Puncak fosil tanah. Dalam kepanikan pemuda di Danpao, kekuatan tanah coklat menyembur dari alisnya dan berubah menjadi puncak bumi setinggi 30 kaki di depannya. Dalam sekejap mata, fosil bumi, gunung batu berwarna coklat, tergantung di depannya. Membunuh. Pemuda di Danpao mendorong tangan kanannya ke arah gunung batu, dan tiba-tiba, gunung batu coklat itu seperti binatang buas, memukul Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Kamu ingin membunuhku hanya karena pemborosan jiwa janinmu. Tan Yun tampak dingin, menghadap gunung batu yang meledak, tubuhnya menabraknya dengan tiba-tiba. Bang! Wah! Gunung batu setinggi 100 meter meledak terbuka oleh dampak Tan Yun, dan kerikil melesat ke segala arah, menembak. Menembak menembus hutan bambu di sekitar mereka, penuh lubang. Kamu hanya lapisan ketujuh dari ranah jiwa janin, mengapa kamu begitu kuat? Pemuda di Danpao tampak ketakutan, dan roh sebelumnya menghilang, seperti anjing dalam keluarga yang berduka, berteriak, lari. Segera, dia dipenuhi dengan kekuatan tanah coklat, dan dia menembus ke dalam tanah tanpa perlawanan. Di bawah penutup kekuatan tanah, dia terbang seperti ikan di tanah dan terbang di bawah gunung abadi Changling. Itu 30% lebih cepat daripada terbang dengan pedang di kehampaan. Terlalu mengerikan. Dari mana nama keluarga Tan ini berasal? Dia hanya seorang murid tukang, bagaimana dia bisa melompat dan menantang kekuatan ke titik di mana aku tidak bisa bersaing? Pemuda berjubah pil lapis ke-9 di alam jiwa janin terbang mati-matian di tanah yang remang-remang, basah oleh keringat dingin. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti tikus, dan kepalanya menonjol dari akar gunung Changling dan akar di kaki gunung. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan menemukan bahwa Tan Yun tidak mengejarnya. Kemudian dia terengah-engah. Dia keluar dari tanah dengan kepala abu-abu dan mengutuk, Malgobat, aku ingat kamu dengan nama keluarga Tan. Aku akan mengingatmu nanti. Temukan kakak laki-lakiku dan lihat bagaimana kakak laki-lakiku membersihkanmu. Pemuda di Danpao tampaknya telah melihat adegan di mana kakak tertuanya membantunya keluar malam ini, dan senyum kecil tiba-tiba muncul di wajahnya. Namun, senyum ini segera membeku di wajahnya karena sebuah kata dari atas kepalanya. Jangan bicara tentang mencari kakak laki-laki tertuamu, bahkan jika kamu menemukan kakekmu, apa yang bisa kamu lakukan? Pemuda di Danpao tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak tahu kapan, Tan Yun menginjak pedang terbang, melayang di atas kepalanya. Tan, kamu hanya tahap ke-7 dari jiwa janin, bagaimana kecepatanmu bisa lebih cepat dari teknik pelarian bumiku? Kepanikan pemuda di Danpao tiba-tiba terputus. Dalam pandangannya yang bingung dan lamban, pupil mata Tan Yun berkelebat aneh. Hong Mang, Setelah beberapa saat, di depan paviliun Taman Pengobatan Lingshan, lebih dari 800 murid tukang berbicara dengan cemas. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak Tan sekarang. Ya, sangat mengkhawatirkan. Tiba-tiba, seorang murid tukang berseru dengan tidak percaya, lihat, semuanya, kakak Tan kembali. Semua orang melihat bahwa Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang dengan hanya pemuda tak bergerak di Danrobe. Berdebar, Tan Yun Fei mendarat di depan semua orang, dan setelah melemparkan pria muda dalam jubah pil ke tanah sesuka hati, dengan jari-jarinya, kekuatan spiritual menembak ke tubuh pria muda itu, membuat tubuhnya lemah. Ganti dia untukku. Tan Yun memberi perintah, dan segera kedua murid tukang itu menemukan tali untuk mengikat kaki pemuda di Danpao, dan menggantungnya terbalik di pohon dengan leher bengkok. Kemudian, Tan Yun mengangkat kendalinya dari Hong Meng Sentong. Setelah pemuda berjubah pil sadar, dia memutar tubuhnya dengan lemah, dan meraung dengan suara serak, apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah murid sekte dalam Vena Pil yang bermartabat, Anda sekelompok tukang, apakah Anda akan memberontak? Mendengar ini, murid tukang memiliki ketakutan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Apa yang kamu takutkan?
Yang lain menunggangi murid tukang kami dan omong kosong, jadi bisakah kamu mentolerirnya? Tan Yun mengangkat alisnya, mengamati Zhou Ran dan 10 murid tukang lainnya yang penuh memar. Cambuk besi yang jatuh ke tanah sebelumnya berkata dengan suara yang dalam. Beberapa orang tidak ragu-ragu untuk meninggalkan martabat mereka untuk berlama-lama. Bagaimana orang-orang ini berbeda dari orang mati yang berjalan tanpa jiwa. Dan beberapa orang hidup untuk martabat. Sebagai seorang pria, untuk sementara Anda dapat melepaskan martabat Anda dalam keputusasaan, tetapi Anda tidak bisa menyerah seumur hidup. Jika kamu menyerah seumur hidup, itu benar-benar tidak berdarah. Kesempatan ada di depanmu. Apakah kamu pengecut berhenti, atau melangkah maju untuk mengambil cambuk besi dan membayar penghinaan yang telah kamu derita 2 kali? Bab 154 Biarkan harimau kembali ke gunung. Begitu suara Tan Yun jatuh, Zhou Ran, yang kurus dan penuh bekas luka, tampak lebih kencang dan lebih kencang. Dia pertama-tama membungkuk dan mengambil cambuk besi dan berjalan menuju pemuda di danpao yang tergantung terbalik. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak pemuda dan Pau panik, dipotong oleh Zhou Ran, apa yang kamu lakukan? Aku ingin menidurimu, ibu. Terjebak. Zhou Ran menarikan cambuk besinya dan membantingnya ke dada pemuda berjubah dan segera, jubah dan pecah dan kulitnya terkoyak. Selama bertahun-tahun, saya sudah cukup. Ya, saya adalah murid tukang, tetapi saya memiliki martabat, dan saya ingin dihormati. Papa. Zhou Ran sepertinya memikirkan masa lalu yang dia tidak tahan untuk melihat ke belakang. Dia marah dengan cambuk besi dan terus memukuli pemuda di danpao. Bagaimana dengan murid batiniah? Bisakah kamu mempermalukan murid tukang kami tanpa henti? Hahaha, keren. Bahkan jika Zhou Ran mati karenanya, itu sepadan. Zhou Ran tersenyum, tetapi air mata terus menetes. Murid tukang lainnya, menyaksikan adegan ini, membasahi mata mereka satu persatu. Selama bertahun-tahun, mereka hidup tanpa hak asasi manusia, dan muak dengan intimidasi dan pemukulan oleh para murid alkimia. Dengan kemunculan Tan Yun, mereka akhirnya bisa menunjukkan rasa malu mereka hari ini. Mereka pikir Tan Yun benar. Bagi pria, ada satu hal yang lebih penting daripada kehidupan, dan itu adalah martabat. Saudara muda Zhou, biarkan aku datang. Pada saat ini, murid lain yang dipukuli oleh pemuda di danpao meraung dengan air mata, dan mengambil cambuk besi dari Zhou Ran. Pada saat ini, pemuda berjubah pil yang ditutupi dengan palung darah yang dikocok berteriak, kamu tidak bisa mengalahkanku. Terjebak. Murid tukang itu menamparkan wajah pemuda di danpao, dan segera, sambil memegang cambuk besi, dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, terima kasih, saudara Tan, karena membiarkan saya menemukan martabat yang telah lama hilang. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, pergelangan tangannya berputar, 10 cambuk berturut-turut pada pemuda danpai, dan tiba-tiba, tubuh terbalik pemuda itu mulai bergoyang, lengan dan kakinya ditutupi dengan retakan di tulang dan darah menetes. Tetes jatuh ke tanah. Ini aku. Dan saya. Petik 2. Petik 2. Pada saat berikutnya, 8 murid tukang lainnya dengan memar benar-benar menyerah. Semua orang mencambuk puluhan cambukan pada pemuda berjubah dan kecuali pipi pucat di masa muda danpao, hampir tidak ada daging dan darah lengkap di bagian tubuh lainnya. Kamu berani memukulku. Pemuda di danpao menggertakkan giginya, dan berteriak dengan sekuat tenaga, apakah kamu tahu siapa aku? Namaku Li Zikuan, dan aku saudara Li Xian. Kakak tertuaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, tidak akan pernah melepaskanmu. 10 dari kalian masih memiliki nama keluarga Tan, tunggu saja untuk menanggung kemarahan kakak laki-lakiku. Ketika murid tukang mendengar ini, ada kepanikan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Li Xian adalah murid dari 12 tetua Danmai, dan dia cukup disukai oleh 12 tetua. Karena orang ini tidak hanya memiliki jiwa Thunderbolt dengan bakat tingkat tinggi, tetapi yang lebih penting, pencapaian alkimianya menempati urutan ke-9 di antara 3.000 murid 12 sesepuh. Dia adalah seorang jenius alkimia di bawah 12 tetua, hanya 29, dia sudah menjadi alkemis tingkat tinggi. Sama seperti murid tukang yang diam-diam panik, hanya satu wajah yang menjadi semakin suram. Orang ini adalah Tan Yun. Bawakan cambuk besi. Tan Yun memberikan minuman ringan, dan berjalan sejauh 3 kaki di depan pemuda danpao, dan mengulurkan tangan kanannya tanpa melihat ke belakang. Ya, saudara Tan. Seorang murid meletakkan cambuk besi di tangan kanan Tan Yun dengan hormat.
Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa mengalahkanku, aku adalah adik laki-laki Li Xian. Li Zikuan meraung. Hehehehe, aku yang menghajarmu. Tan Yun tampak kedinginan, lengannya menari, dan cambuk besi membawa aliran darah, menghancurkan wajah kanan Li Zikuan. Ah tidak, dalam teriakan Li Zikuan, Tan Yun meledakkan daging dan darah di wajah kirinya dengan cambuk. Tolong jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Li Zikuan memohon, nada suaranya melembut. Li Zikuan, beritahu Lao Su mengapa saudaramu dijadwalkan untuk menggigit dan membunuhku. Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Aku tidak tahu. Kepanikan yang tak terlihat melintas di mata Li Zikuan. Pada saat ini, dia tahu bahwa murid tukang pembunuh di depannya adalah Tan Yun yang ingin dihadapi kakak laki-lakinya. Seperti semua orang tahu, Tan Yun sudah polos, dan perubahan di mata Li Zikuan jelas bagi Tan Yun. Aku tidak tahu. Biarkan aku memikirkannya untukmu. Tan Yun masih tanpa ekspresi, dan cambuk besi yang menari tiba-tiba bertambah kuat. Dengan ledakan udara yang cepat, itu ditarik di lengan kanan Li Zikuan. Retakan, darah memercik, lengannya yang patah melayang, dan lengan kanan Li Zikuan terlepas. Tan Yun, aku bilang. Mata Li Zikuan pecah dan dia berteriak, seharusnya itu menjadi alasan Anda membunuh tetua penegak hukum dari pintu luar. Jadi, Anda membuat marah tetua penegak hukum dari pintu dalam, dan murid penegak hukum pintu dalam Liang Chengtian menemukan saya kakak untuk meminta bantuan. Hanya mengatur Cheng untuk menggigit bor untuk berurusan denganmu. Tan Yun, aku sudah mengatakan semuanya, tolong. Lepaskan aku. Mendengar ini, Tan Yun menggunakan Magnificent Eye-nya untuk mengendalikan Li Zikuan. Setelah bertanya, kata-kata Li Zikuan benar. Karena Li Zikuan tidak melihat potretnya dari Li Xian, dia tidak mengenali dirinya sendiri hari ini. Setelah Tan Yun mengangkat kendali murid ilahi Hongmeng, dia mematahkan kaki kirinya dengan cambuk, dan kemudian memerintahkan murid tukang untuk menjatuhkan Li Zikuan dari pohon. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, Anda harus ingat untuk Lao Su bahwa bahkan jika murid tukang saya tidak menyiapkan ramuan untuk Anda pada saat Anda datang untuk mengambil ramuan, Anda dapat melaporkan pendapat Anda kepada Diakon Sen, tetapi Anda tidak boleh mempermalukan dan mengalahkanmu. Murid Yao Yuanku, sudahkah kamu mendengar dengan jelas? Dengar dengan jelas. Li Zikuan menahan rasa sakit dari patah lengan dan patah kaki, dan sering mengangguk. Baiklah, karena sudah jelas, maka berlututlah dan bersujud kepada murid taman obatku untuk mengakui kesalahanku. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Li Zikuan berlutut di tanah dan bersujud, maaf, saya salah, tolong tebus dosa saya, maafkan saya. Oke, kamu bisa berguling. Tan Yun berkata, dan kekuatan spiritual di antara jari-jarinya menembak seluruh tubuh Li Zi. Setelah Li Zikuan mendapatkan kembali mobilitasnya, dia buru-buru mengambil kaki dan lengan yang patah, dan mengorbankan pedang terbang, menaiki pedang terbang, naik ke udara, dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Zhou Ran memandang Tan Yun dengan bingung, dan dengan hormat berkata, Saudara Tan, biarkan dia pergi. Bukankah ini membiarkan harimau kembali ke gunung? Saya khawatir dia akan memanggil kakak laki-lakinya untuk berurusan dengan Anda. Tan Yun mencibir, menurut aturan, dia tidak berusaha membunuhku. Jika aku benar-benar membunuhnya, apakah aku masih punya cara untuk bertahan hidup? Mengenai membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Aku masih khawatir Li Xian akan membunuhnya. Saat itu, aku akan membiarkannya bolak-balik. 2 jam kemudian, bulan sabit tertanam di langit, dan cahaya bulan redup. Li Zikuan berbaring di atas pedang terbang di puncak setinggi 60.000 meter, dan terbang di depan sebuah rumah gua di puncak, menangis, kakak, balas dendam untukku. Bab 155 Percobaan di Tanah Abadi. Wow, di bawah sinar bulan yang redup, sesosok putih menyapu keluar dari gua dan berubah menjadi seorang pria muda dengan jubah pil. Pria muda itu memiliki wajah yang tampan dan 6 poin seperti Li Zikuan. Orang ini adalah Li Xian. Ketika Li Xian melihat penampilan tragis Li Zi yang benar-benar buta, memar, dan kehilangan lengan dan kakinya, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya yang tampan berubah seperti hantu, kakak kedua. Beritahu kakak tertua, siapa yang menyakitimu seperti ini? Wow, kakak, oh itu Tan Yun, sialan Tan Yun. Li Zikuan tampaknya telah menemukan tulang punggungnya, dan menangis seperti anak kecil. Tan Yun, aku akan membunuhmu.
Mata Lizian memerah, dan gemuruhnya membelah malam. Kakak, jangan impulsif, kamu bisa membantuku membalas dendam, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya, jika tidak, kamu akan dieksekusi sesuai aturan. Li Zikuan menangis, kakak, sakit, aku menyakitinya. Kakak kedua, bersabarlah. Kakak tertua saya akan membawa Anda ke Tuan untuk menyembuhkan luka Anda. Setelah Anda tenang, kakak tertua saya akan membalas dendam malam ini. Li Zian menggendong Li Zikuan dengan sedih, memegangi Li Zikuan dengan amarahnya, dan pedangnya ke arah Danmei. Gunung Peri tempat 12 tetua tinggal terbang. 2 jam kemudian, napas berat yang tak terlihat menyelimuti hati para murid tukang. Mereka sangat takut akan balas dendam Li Zian. Pada saat ini, Tan Yun berbaring telentang di rumput, bermandikan cahaya bulan, dan ekspresinya samar-samar tenang dan tenang. Tan Yun memandang orang-orang yang gelisah di depannya, dan tersenyum sedikit, saya tidak tahu banyak tentang Danmei, Zhouran, biarkan Anda membicarakannya untuk saya. Ya, Saudara Tan. Zhouran menyesuaikan pikirannya dan menjelaskan satu demi satu, kami memiliki 12 penatua di Danmei kami, dan 11 di antaranya dipimpin oleh kepala penatua. Dapat dikatakan bahwa kepala penatua dapat memutuskan hidup dan mati para penatua di kata. Selain murid tukang, ada lebih dari 50.000 murid alkimia yang menyembah 11 tetua selain kepala tetua. Di bawah 11 tetua, ada beberapa murid alkimia yang berbakat, dan beberapa murid yang kuat. Murid-murid ini adalah target utama untuk budidaya alkimia. Karena murid yang kuat, setiap 5 tahun, mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi 9 kapal sekte dalam, bersaing untuk kualifikasi memasuki tanah abadi. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba berdiri, menatap Zhouran dengan gembira, tunggu. Tanah abadi apa? Tanah abadi adalah tempat pertempuran kedua para dewa, dan pintu masuknya tidak ditempati oleh sekte abadi-abadi. Petik 2. Zhouran berkata dengan jujur, Saudara Tan, tanah abadi memang ditempati oleh pegunungan hukuman surgawi kita, salah satu dari 3 sekte kuno, sekte abadi-abadi. Namun, raja kita mungkin memiliki semacam transaksi dengan master sekte abadi-abadi. Oleh karena itu, sekte abadi-abadi setuju untuk memberi kami Huang Fu Shengzong beberapa tempat untuk dimasuki setiap kali tanah abadi terbuka. Tentu saja, Istana Abadi Jiwa juga akan mendapatkan beberapa tempat untuk dimasuki. Pada saat itu, 3 murid jenius sekte dalam sekte kuno akan berkumpul di tanah abadi untuk uji coba dan permainan. Mendengar itu, Tan Yun tidak sabar untuk memasuki tempat abadi, mencari pedang luar biasa miliknya sendiri. Tan Yun menekan kegembiraannya, tampak kerinduan, dan bertanya, berapa lama tanah abadi akan terbuka? Saudara Tan, persidangan tanah abadi juga diadakan setiap 5 tahun. Terakhir kali diadakan adalah 2 tahun yang lalu, yaitu, setelah 3 tahun, waktu berikutnya akan dibuka. Zhouran ragu-ragu setelah menjawab, Tan Brother, kamu tidak ingin berpartisipasi, kan? Tentu saja kamu ingin berpartisipasi. Kenapa tidak? Tanya Tan Yun. Zhouran ingin berbicara tetapi berhenti. Silakan, ada apa? Tan Yun mengerutkan kening. Zhouran berbisik, Saudara Tan, murid tukang kami, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tan Yun tersenyum tipis, bukankah cukup bagiku untuk menyingkirkan status murid tukang dalam 3 tahun? Saudara Tan, Anda tidak tahu apa-apa. Dalam 10 tahun sejak saya menjadi murid seorang tukang, saya belum pernah melihat murid kebun obat kita, siapapun yang bisa menyingkirkan status murid tukang. Tidak hanya itu, saya juga mendengar bahwa murid kita, dalam 5.000 tahun terakhir, tidak ada yang menyingkirkannya. Zhouran berkata. Tan Yun perlahan-lahan membuang senyumnya, mengerutkan alis pedangnya, apakah kamu tahu cara menghilangkan status tukang? Kakak Tan, aku tidak tahu. Zhouran menggelengkan kepalanya. Yah, aku mengerti. Tan Yun mengangguk, dan berkata lagi, oh, iya, kami murid sekte dalam Huang Fu Shengzong, berapa banyak tempat yang kami masuki ke tanah abadi setiap saat. Zhouran berpikir sedikit, dan berkata, Saudara Tan, jumlah tempat yang kamu masuki bervariasi dari waktu ke waktu. Itu tergantung pada detailnya. Dalam permainan Eternal Immortal Sect, bisakah kamu menang? Apa maksudmu? Tan Yun bingung. Zhouran menjelaskan, pada paruh pertama percobaan di Tanah Abadi, murid jenius kami dari Vena Pil Sekte Dalam, Vena Perangkat, Vena Jimat, dan Formasi akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi, dan 2 sekte kuno lainnya. Gerbang bagian dalam,
Para murid pil, instrumen, jimat, dan jenius arai, bersaing dengan 4 alkimia besar, dan akhirnya memutuskan jumlah masing-masing sekte untuk memasuki tanah abadi. Tentu saja, terus terang, sebenarnya Huang Fu Seng Song kita bersaing dengan istana Shen Hunxian. Bagaimanapun, tanah abadi milik sekte abadi yang abadi. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan serius berkata, saya mengerti. Singkatnya, maksud Anda adalah bahwa sekte suci saya dan 2 sekte kuno akan memutuskan sekte suci kami dalam pertempuran melawan 4 alkimia utama. Setelah memasuki kuota tanah abadi, para murid dari 9 pembuluh darah utama dari gerbang dalam Sein Sekte kami akan melakukan perbandingan dari 9 pembuluh darah dan menentukan kuota masing-masing pembuluh darah melalui perbandingan. Yah, itulah kebenarannya. Zhouran menjawab, menghela nafas, oh, sayang sekali kita hanya bisa menonton kompetisi besar Jiumai, dan kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Segera, Zhouran dan murid tukang lainnya merasa lega. Bagaimana jika mereka memenuhi syarat? Yang paling diperlukan untuk 9 meridian dari sekte dalam adalah jenius dan pembangkit tenaga listrik. Bahkan jika saya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi, saya tidak dapat menandingi banyak pembangkit tenaga jenius. Pada saat ini, hati Tan Yun teguh, bagaimanapun, aku akan menyingkirkan status murid tukang dan memenangkan tempat di tanah abadi. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun bertanya, Zhouran, di mana kota Neimenfang? Selain itu, bisakah ada toko di kota Fang yang menjual senjata api dan senjata sihir atribut super? Zhouran berkata tanpa henti, Saudara Tan, pintu bagian dalam kami lingkuan Fairy Mountain Area meliputi area seluas 600.000 mil, dan kota Neimenfang didirikan di tengah area gunung peri lingkuan. Toko ini memiliki rangkaian lengkap barang dan semua yang Anda butuhkan. Biasanya, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, dan tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Tentu saja, premisnya adalah memiliki batu spiritual yang cukup. Setelah mendengar itu, Tan Yun sangat senang, dan berkata dengan santai, oh, ya, ada 4 wanita cantik di pintu luar, apakah ada di pintu dalam? Zhouran tiba-tiba muncul di benaknya, iya, tentu saja ada lebih dari 1 kecantikan, ada 12 kecantikan secara total. Pada saat ini, murid tukang lainnya juga penuh semangat dan berbicara. Zhouran, semua yang kamu katakan sudah ketinggalan zaman, sekarang denganmu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao yang baru di pintu dalam, mereka sekarang menjadi wanita cantik terbesar ke-14. Bab 156. Iya, potong gelombang benar. Menurut apa yang saya katakan, baru 7 hari yang lalu, kakak senior dan Mei kami Tantai telah memasuki alam pemurnian jiwa dan dipromosikan menjadi murid klan abadi. Sekarang, tepatnya, dia adalah yang ke-13 wanita cantik. Petik 2 petik 2. Wanita cantik selalu menjadi murid laki-laki, enggan membahas topik. Berbicara tentang 13 wanita cantik di gerbang dalam hari ini, murid tukang, satu persatu, semuanya meledak. Tiba-tiba, di titik tengah gunung peri Changling, ada tawa yang tak ada habisnya. Tan Yun, keluar dariku. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung turun dari langit, menyebabkan senyum para murid tukang langsung membeku di wajah mereka. Semua murid melihat ke atas, tetapi melihat bahwa di bawah bintang-bintang, seorang pemuda tinggi dan tampan dengan jubah pil, menginjak tripod roh, memegang tombak emas, melayang di atas paviliun murid tukang. Pada saat yang sama, Shen Qingfeng, duduk bersila di hutan bambu di belakang gunung Changling Xianshan, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, rambut putihnya menggeliat, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke seluruh gunung Changling Xianshan seperti gelombang yang tak terlihat. Bocah bau ini, seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan saudara laki-laki kedua, dia tidak akan tinggal di sana. Shen Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri, mengamati tindakan para murid di depan paviliun melalui indera spiritual. Itu tidak baik. Li Xian ada di sini untuk membunuh. Bagaimana melakukannya? Petik 2 petik 2. Murid-murid tukang itu seperti burung yang ketakutan, tanpa sadar berkumpul bersama. Li Xian menginjak tripod roh, tiba-tiba melambaikan tombaknya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan marah, kamu bajingan, berani menyakiti saudaraku yang kedua, hari ini aku memberitahumu untuk bertahan hidup dan mati. Menghadapi penghinaan, ekspresi Tan Yun sudah tenang,
matanya yang acuh tak acuh menatap Li Zian, dan dia mengucapkan setiap kata, karena di sini, maka selamatkan hidupmu. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, di bawah tirai malam, pupil mata Tan Yun mengeluarkan dua cahaya merah misterius, seperti balok darah, menembus mata Li Zian. Li Zian tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan matanya menjadi kabur. Wow, Tan Yun melesat seperti panah tajam, naik dari tanah, memutar pergelangan tangannya, membuka tirai pedang yang indah, menutupi Li Zian. Pada saat itu, Li Zian menggelengkan kepalanya dengan keras dan mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi melihat bahwa Dao Dao Jian Mang sudah dekat, dia dengan cepat menoleh, dan seorang Sword Mang memotong rambutnya yang terbang. Lain-lain, kamu benar-benar berlatih teknik pupil. Li Zian berteriak dengan marah, dengan kekuatan guntur dan kilat, memancar dari seluruh tubuh, dan tembakan agung ke arah Tan Yun, mengambil tenggorokan Tan Yun. Kapan? Tan Yun menarik diri dan memegang pedang untuk memblokir, percikan-percikan, dan pedang terbang senjata roh tingkat rendah ditusuk dengan keras oleh tombak, dan tombak itu menusuk tenggorokan Tan Yun lagi. Sekarang jiwa Tan Yun begitu kuat sehingga mendekati kesempurnaan agung dari keadaan jiwa janin. Setelah dia melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya, dia jelas tidak memiliki pengaruh pada Li Zian. Langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, kekuatan spiritual emas pucat Tan Yun berputar-putar dalam kehampaan, dan pada saat ujung tombak menembus tenggorokannya, dia tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Li Zian, dengan tangan kanannya mencondongkan tubuh ke dalam dan mendorong punggungnya. Wajah Li Zian menghina, dan tripod roh di bawah kakinya berbalik, dia menghadap Tan Yun, memutar cakarnya dengan tangan kirinya, 5 jarinya menjentikkan guntur dan kilat, meraihnya ke tinju yang membombardir, dan berteriak, hancurkan aku. Petik 2. Bang! Klik. Cakar dan tinju bertemu, disertai dengan suara retak tulang yang jelas, semburan petir dan energi spiritual keemasan muda terjalin di langit rendah seperti ledakan nebula, dan seperti roda emas yang dipenuhi guntur dan kilat, dari langit malam mekar penuh. Yue yang kuat, memanjang dari kecepatan rendah cahaya di udara, bang, 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 menyebabkan potongan bambu hijau meledak satu demi satu, dan daun bambu jatuh. Ah, mustahil. Kamu hanya seekor semut di tahap ketujuh, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Dalam kehampaan, wajah Li Zian terdistorsi, dan darah tiba-tiba muncul. Dia sombong bahwa dia bisa menghancurkan tangan kiri tinju kanan Tan Yun, dan langsung hancur ketika dia menghadapi pukulan Tan Yun yang bisa menghancurkan senjata spiritual kelas menengah. Samar-samar terlihat bahwa di bawah sinar bulan yang kabur, 5 jari yang terputus dari tangan itu pecah berkeping-keping dalam kehampaan. Memanggil. Seberkas cahaya melesat dari cincin Tan Yun Qiankun, berubah menjadi pedang terbang, dan muncul di kaki Tan Yun yang penuh dengan kekuatan spiritual. Tan Yun menginjak pedang terbang dan menatap Li Zian dengan serius. Dia tahu betul bahwa dia baru saja menyerah di tangannya sendiri. Dalam analisis terakhir, itu adalah hasil dari kecerobohan pihak lain. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun baru saja meninju dirinya sendiri, Li Zian dapat menilai bahwa dia memang seorang murid jenius di bawah 12 tetua, dan dia tidak sama dengan kecepatannya ketika dia menginjak Lingding-ding dan berbalik, naik dan turun. Tidak ada keraguan bahwa Li Zian adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Tan Yun sejak memasuki ranah jiwa janin. Menghadapi hasil yang tidak terduga dan hidup dan mati yang tidak terduga, Tan Yun tidak berniat mundur. Memikirkan Li Zian, pertama dia mengirim Cheng untuk menggigit dan bunuh diri, dan sekarang dia datang lagi. Di bawah malam, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan permusuhan yang kuat. Ada niat membunuh tanpa akhir dalam permusuhan. Terlepas dari harga yang harus dibayar malam ini, Li Zian akan dibunuh. Sebaliknya, sikap Li Zian terhadap Tan Yun sama persis dengan sikap Tan Yun. Li Zian menahan rasa sakit karena patah tangannya, menginjak tripod roh, menatap Tan Yun, kamu pertama kali memperlakukan saudara keduaku dengan kejam, dan sekarang kamu menghapus tanganku lagi. Kebencian ini tidak dibagikan. Tan Yun, aku juga tahu bahwa kamu ingin membunuhku. Kalau begitu, mengapa kita tidak melanggar aturan dan saling memberi kesempatan? Pertempuran hidup dan mati di gerbang luar membutuhkan platform pertempuran yang menentukan, sedangkan gerbang dalam bisa menjadi pertempuran yang menentukan kapan saja dan di mana saja. Saya, Li Zian, sekarang secara resmi mengirimi Anda pertempuran hidup dan mati. Tan Yun, jika kamu memiliki spesies, kamu bisa berani bertarung. Ekspresi Tan Yun dingin, aku punya niat ini, kenapa aku tidak?
Tanpa menunggu keberanian Tan Yun, dia dipotong oleh suara gelisah tentang perubahan hidup. Bocah bau, jangan pernah setuju. Desir Sam. Di bawah malam yang berkabut, sesosok tubuh berkedip secara tidak langsung dari gunung. Sambil bernapas, Sen King Feng berambut abu-abu muncul di bawah Tan Yun yang menginjak pedang terbang. Dengan ekspresi cemas, anak bau, kamu bisa menyakitinya. Dia tidak tahu mengapa tubuh fisikmu kuat, kamu harus jelas tentang ini. Dia adalah murid dari 12 tetua dan berada di peringkat 30 besar dalam kekuatan. Kamu sama sekali bukan lawannya, kamu tidak boleh bertarung. Kamu harus ingat bahwa kamu masih membawa kehidupan saudara laki-laki keduaku, jadi kamu harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Li Zian menatap Sen King Feng, dan membungkuk dengan wajah besi, Diakon Sen, para murid berani mengingatkan Anda bahwa menurut aturan, tidak ada orang lain yang berhak ikut campur dalam duel antara murid batiniah. Tolong mengerti, Li Zian, bahkan jika kamu seorang master, kamu harus membiarkan orang tua itu 3 poin, apa kamu? Sen King Feng berkata dengan marah, apakah mungkin Anda masih perlu mengajari orang tua itu untuk melakukan sesuatu? Sen King Feng tahu betul bahwa jika Tan Yun meninggal, saudara keduanya Sen King Qiu akan mati karena sumpah beracun. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Diaken Sen menjadi tenang, muridnya tahu kesalahannya, dan muridnya pensiun. Li Zian berpura-pura khawatir, tetapi kenyataannya, dia terus mengutuk Sen King Feng di dalam hatinya. Dengan keabadian tua ini, saya tidak dapat menyentuh Tan Yun, jadi saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk memulai. Di masa depan, tetaplah di kebun obat Lingshanku dan pamerkan kekuatanmu. Sen Jingfeng bersenandung dingin, pergi. Murid itu pensiun. Ketika Li Zian hendak menginjak Ling Dingding, mata Tan Yun tegas dan dia berteriak, berhenti, aku akan bertarung. Bab 157. Mendengar ini, Li Zian terkejut terlebih dahulu, lalu wajahnya sangat gembira. Tan Yun sekarang telah menantang, dan makhluk tua seperti Sen King Feng itu tidak punya hak untuk menghentikannya. Di sisi lain, Sen King Feng, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, dengan gemetar menunjuk jari yang kering dan menunjuk ke arah Tan Yun, kamu ceroboh. Tidakkah kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang lemah dengan tahap ketujuh janin? Jiwa, Nightier Soul Realm Great Perfection, kamu dikatakan oleh orang lain, ada semacam keberanian untuk bertarung, apakah kamu harus setuju? Diaken Sen, Anda telah menenangkan amarah Anda, dan hati murid telah ditentukan. Nada bicara Tan Yun tenang, tetapi kata-katanya mendominasi, kamu hanya perlu mempercayai murid itu. Oh, Sen King Feng menghela nafas dan menatap Tan Yun dengan ekspresi serius, orang tua itu memperingatkanmu bahwa jika kamu mati, orang tua itu tidak akan membiarkanmu berubah menjadi hantu di masa depan. Setelah itu, sosok Sen King Feng melintas, dan dia muncul di depan murid tukang yang berjarak 300 meter, menatap dari kejauhan, Tan Yun dan Li Zian yang berada di ambang kehancuran. Hatinya mengangkat tenggorokannya, dan dia berdoa kepada Tan Yun agar tidak mati. Pada saat ini, Li Zian tersenyum dan tertawa liar, hahaha. Tan Yun, jika bukan karena kecerobohanku, bisakah kamu menyakitiku dengan kekuatanmu? Kamu berani bertarung denganku, dan bersiaplah untuk menerima kematian. Saat Li Zian tiba-tiba membuka mulutnya, cahaya merah tebal dari pergelangan tangannya keluar dari mulutnya dan menembak Tan Yun dengan kecepatan teriakan pasang surut. Kemudian, lampu merah melonjak dan berubah menjadi pot darah seperti rumah, bersinar dengan lingkaran merah yang haus darah, pukul Tan Yun. Kuali haus darah senjata roh tingkat tinggi. Pupil mata Tan Yun menyusut, dan dia langsung melontarkan pukulan. Ledakan, ruang bergegas seperti ombak, dan ketika wajah tinju Tan Yun bertabrakan dengan kuali darah, ekspresinya tiba-tiba berubah, ini adalah pemakan jiwa dan kuali darah. Tiba-tiba, kuali darah pemakan jiwa keluar dari kekuatan yang melahap seperti merobek segalanya, menyebabkan Tan Yun menyedot tangan kanannya di dinding kuali. Segera setelah itu, wajah tinju Tan Yun tampak ditusuk oleh ribuan jarum baja, dan dia merasakan darah di tubuhnya berguling. Setelah darah mengalir dari tubuhnya ke lengan kanannya, dia dengan cepat mengikuti wajah tinju dan mengebor ke dalam kuali darah pemakan jiwa. Apa? Pada saat yang sama, Tan Yun mengalami sakit kepala yang membelah, mengetahui bahwa jiwa jauh di dalam pikirannya, bergetar hebat, terkoyak dari tengah alisnya oleh isapan yang tak terlihat. Kamu murid tukang yang rendah hati, kamu memiliki penglihatan,
kamu benar-benar dapat melihat bahwa aku adalah dia Ding. Lizian tersenyum muram, dan menginjak kuali roh, seperti hantu putih, menuju Tan Yun yang dikendalikan oleh pemakan jiwa dan kuali darah. Pergi Degen menderapkan kudanya, memanggil. Saat berlari kencang di kehampaan, Lizian menjentikkan lengan kanannya, dan setelah sambaran petir tiba-tiba muncul dari tombak senjata spiritual tingkat tinggi emas, itu berubah menjadi hantu petir dan cahaya kemasan, dan melemparkannya ke Tan Yun. Pompa. Detik berikutnya, ujung pistol menembus dada Tan Yun 3 inci, tersangkut di antara tulang rusuk. Segera, tubuh pistol setinggi 6 kaki itu berdengung dan bergetar, dan gelombang petir yang agung mengikuti ujung pistol yang dimasukkan ke tubuh Tan Yun. Ledakan ke Tan Yun, merusak organ internal Tan Yun. Kakak Tan, saudara Tan, melawan. Petik 2 petik 2. Di tengah teriakan ketakutan dan kekhawatiran para murid tukang, organ internal Tan Yun bergetar hebat, memuntahkan 3 suap darah satu demi satu. Begitu darah diekspor, itu ditelan oleh kuali darah pemakan jiwa di depannya. Jika bukan karena Tan Yun yang telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng ke tahap daceng tingkat kedua, dan tubuh fisiknya sekeras senjata spiritual kelas atas, jika tidak, ia akan dengan mudah menembus dadanya oleh ketinggian, tombak senjata spiritual tingkat-tingkat dari Li Xianlei. Pada saat ini, tinju kanan Tan Yun masih tersedot di kuali darah pemakan jiwa, tidak dapat menariknya. Saat darah di tubuhnya tersedot ke dalam pembuluh darah, wajah Tan Yun pucat seperti hantu di bawah sinar bulan. Selain itu, jiwa pikiran ditelan oleh tripod darah, dan dia ingin keluar dari pikirannya. Fitur wajah Tan Yun yang terdistorsi 3 poin lebih menakutkan daripada iblis di wilayah tersebut. Lain-lain, kamu sangat mengejutkanku. Tubuh fisikmu menjadi sangat kuat. Lizian menginjak tripod roh dan bergegas menuju Tan Yun, menyeringai lagi dan lagi, hehehehe. Kurasa tulangmu keras, atau senjata rohku keras. Hancurkan aku. Lizian meraung, kekuatan spiritual dari telapak tangan kanan dan kekuatan guntur dan kilat terjalin, membawa bola kekuatan spiritual dan mendorongnya ke gagang pistol dengan seluruh kekuatannya. Kaca, menerkam. Segera, tombak emas setinggi 6 kaki, di bawah kekuatan besar, tombak dan pedang langsung menembus 3 tulang rusuk Tan Yun, membawa aliran darah, dan menembus punggung Tan Yun. Hahaha, sumpit rapuh, mati untukku. Sosok Lizian muncul di belakang Tan Yun dalam sekejap, memegang ujung pistol yang menembus punggung Tan Yun dengan tangan kanannya, dan setelah menarik tombak roh berdarah keluar dari tubuh Tan Yun, tombak roh itu melayang di udara, dan dia memegang tombak dan berbalik ke arah Tan Yun Hou menusuk lehernya. Sekali ditusuk, ujung pistolnya akan menembus mulut Tan Yun. Pada saat itu, Tan Yun pasti akan mati. Kakak Tan, lari. Wow, hindari. Murid tukang melihat Tan Yun yang mengerikan, menangis serak. Bahkan Shen Qingfeng, dengan mata putus asa, berteriak dengan enggan, Tan Yun, kamu tidak bisa mati. Pada saat ini, angin kencang meniup rambut Tan Yun, dan malam mengikis wajahnya yang pucat. Dia merasakan suara siulan dari tombak roh datang dari belakangnya, dan tidak ada yang memperhatikan kengerian dan tekad di matanya. Mengaum. Tiba-tiba, suara seperti binatang keluar dari mulut Tan Yun. Sementara Tan Yun menggelengkan lehernya untuk menghindar, kekuatan spiritual dari tinju kirinya muncul, menghantam tangan kanannya yang dikendalikan oleh kuali darah pemakan jiwa. Retakan. Dalam suara patah tulang yang jelas, tinju kiri Tan Yun tiba-tiba menghancurkan pergelangan tangan kanannya, dan hanya tangan kanan yang patah yang masih mengisap dinding tripod. Untuk membunuh musuh, ambil peringkat pertama, dan orang kuat itu mematahkan pergelangan tangannya, dan begitu juga. Pompa. Dalam momen singkat ini, Tan Yun menoleh, dan meskipun dia lolos dari malapetaka tembakan dari belakang lehernya, dia ditikam dan dipotong menjadi alur darah yang panjang. Matilah Lao Su. Tan Yun meraung ke langit, lehernya berlumuran darah, dan dia tiba-tiba berbalik, memegang tombak roh di tangan kirinya, dan menusuk leher Lizian dengan lengan kanannya seperti kilat. Tan Yun kehilangan pergelangan tangan kanannya yang patah, dan tulang yang patah dengan lingkaran cahaya keemasan yang samar, menusuk tenggorokan Lizian dengan tembakan darah. Tidak mungkin, bagaimana aku akan mati? Tenggorokan Lizian berdeguk darah, matanya luar biasa. Karena pergelangan tangan Tan Yun patah terlalu tiba-tiba, dan Lizian percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati, senyum menyeringai di wajah Lizian belum hilang. Lizian berbisik sebentar-sebentar, dan menanam tripod roh dan menghancurkannya ke tanah.
Memanggil. Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan tombak roh di tangannya turun secara vertikal, kaca. Ujung tombak yang tajam menusuk kepala Lizian seperti bambu, dan memaku mayat itu ke tanah. Berdebar. Tan Yun, yang terluka parah dan pucat, pusing, dan jatuh langsung dari pedang terbang, jatuh ke tanah dalam debu. Kakak Tan. Murid tukang berteriak dan bergegas ke Tan Yun dengan cepat. Bab 158 Orang tua terkejut. Murid-murid tukang mengepung Tan Yun, berseru dengan cemas. Kakak Tan, bangun, bangun. Saudara Tan, apakah kamu melakukan sesuatu? Katakan saja sesuatu jika kamu mendengarnya. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Petik 2. Sen King Feng yang masih shock saat Tan Yun membunuh Lizian, menenangkan pikirannya, menjauh dari keramaian, berjongkok di depan Tan Yun, membalikkan tangannya dan memasukkan 2 pil ke dalam mulut Tan Yun. Kemudian, cincin Qian Kun menyalakan lampu merah, dan sebotol-botol obat merah perak muncul di tangannya. Dia dengan cepat membuka botol obat dan menuangkan bubuk ke dada Tan Yun yang tertusuk oleh senjata roh. Sen King Feng memeluk Tan Yun dan buru-buru berkata kepada murid tukang, cepat dan bawa tangan terpotong Tan Yun ke orang tua itu. Zhou Ran segera mengambil tangan Tan Yun yang terputus, mendatangi Sen King Feng, dan meletakkan tangan yang terputus itu pada Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun perlahan membuka kelopak matanya yang berat, dan sudut mulutnya yang berdarah mengepak, dan berkata dengan lemah, Diakon Sen, jangan khawatir, muridnya baik-baik saja. Kamu hanya perlu meletakkan murid itu di tanah, dan murid itu bisa menyembuhkan lukanya. Petik 2. Jangan bicara, kamu terluka sangat parah. Sen King Feng memelototi Tan Yun, berpura-pura marah, apakah menurutmu orang tua itu ingin menjagamu? Jika bukan demi saudara keduaku, aku tidak akan peduli padamu. Tan Yun tidak ingin mendapatkan kembali kemampuannya melawan langit. Ketika seseorang mengetahui bahwa dia masih ingin berbicara, Sen King Feng berkata, kamu terluka parah. Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Orang tua itu akan menemukan seseorang untuk mengambil alih penyembuhan untukmu. Setelah itu, Sen King Feng memandang murid-murid tukang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lizian datang ke kebun obat Lingshan saya untuk membuat masalah larut malam. Dia lebih dari bersalah dan melemparkan tubuhnya ke orang tua itu untuk memberi makan binatang buas. Petik 2. Ini dia Ken Sen. Para murid berteriak serempak. Sen King Feng memeluk Tan Yun, dan ketika pedang itu terbang ke udara dan ingin pergi, Tan Yun berkata dengan lemah, Diakonku, tunggu sebentar. Pemakan jiwa Lizian, kuali roh terbang, dan tombak roh semuanya berada di atas senjata spiritual kelas, ini bernilai banyak batu roh. Tolong bantu murid itu menyingkirkan dulu, oh ya, dan cincin Qian Kun-nya. Oke, Sen King Feng tersenyum ramah, memberi isyarat, kuali darah yang melahap jiwa, kuali roh, tombak roh, dan cincin Qian Kun melonjak ke udara, mengambil cincin Qian Kun-nya, dan segera menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari Gunung Changling. Setelah Sen King Feng membawa Tan Yun pergi, murid-murid tukang menjadi sangat bersemangat. Siapa bilang murid tukang kita semua lemah dan semut? Mulai sekarang, siapapun yang berani mengejek murid Yao Yuan kita akan sia-sia. Kami, kakak senior Tan, tidak menghancurkan Lizian dengan tahap ke-7 dari alam jiwa janin. Iya, Lizian berada di bawah 12 tetua dan kekuatan 30 teratas. Dia bukan lawan kakak senior Tan. Saya merasa bahwa kekuatan kakak senior Tan telah memasuki 300 teratas murid dan mai kami. Petik 2. Petik 2. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para murid tukang. Mereka merasa bangga dan bangga Tan Yun memasuki Lingshan Medicine Garden. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, Tan Yun identik dengan kebun obat Lingshan. Pertarungan Tan Yun dengan Lizian malam ini pasti akan mengejutkan seluruh nadi dan. Tentu saja, selain kegembiraan mereka, mereka juga khawatir bahwa kematian Lizian pasti akan menyinggung 12 tetua. Saya khawatir ke-12 tetua akan menghadapi saudara Tan secara diam-diam tanpa mengatakan apa-apa. Karena ke-12 tetua terkenal melindungi anak sapi. 1 jam kemudian, Sen King Feng memeluk Tan Yun dan terbang ke puncak setinggi 90.000 kaki, Dande Immortal Mountain. Gunung Peri Dande adalah 6 tetua Danmai, Gunung Peri Sen Wende. Sen Wende, sebelumnya dikenal sebagai Ding Wende, bekerja untuk keluarga Sen seperti Sen King Feng, dan kemudian dimasukkan dalam silsilah keluarga oleh keluarga Sen dan menjadi anggota keluarga Sen. Kakak Sen ada di sini.
Sen Qingfeng memeluk Tan Yun dan berjalan langsung ke gua besar. Di sofa batu, seorang pria berusia 80 tahun duduk bersila, menatap Sen Qingfeng dengan alis horizontal dan garis vertikal. Segera bangkit, saudaraku, ada apa? Siapa dia? Hei, siapa lagi yang bisa? Sen Qingfeng menghela nafas, ini bukan saudara kedua saya, Tan Yun yang mencoba yang terbaik untuk memasuki dan fast cell. Segera, Sen Qingfeng berkata dengan cepat, Saudara Sen, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan nanti, Anda harus memberikannya kepada anak itu dengan cepat dan menghubungkan tangan yang patah. Sen Qingfeng menempatkan Tan Yun di sofa. Tan Yun memejamkan matanya erat-erat. Meskipun kesadarannya kabur, dia masih bisa mendengar percakapan antara kedua tetua itu. Sen Wende tidak banyak bicara. Setelah memeriksa luka Tan Yun dengan cepat, tiba-tiba, tubuh tuanya bergetar, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Saudara Sen, ada apa? Sen Qingfeng bingung. Sen Wende tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, Saudara Xian, lihat sendiri organ internal Tan Yun. Sen Qingfeng mengendalikan indera spiritualnya dan memasuki dada Tan Yun yang terluka, menutupi organ dalamnya. Kemudian, dia berseru dengan suara terperangah, Ya Tuhan, apakah itu menyilaukan? Organ dalam yang terluka dari bocah bau ini pulih dengan kecepatan bervariasi dengan mata telanjang. Meskipun dia sudah tua, dia diberi pil penyembuhan, tapi itu pasti tidak memiliki efek magis seperti itu. Aneh. Dia adalah jiwa yang mati, dan dia memiliki kemampuan untuk pulih 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Setelah Sen Qingfeng berbicara, Tan Yun membuka matanya dengan lemah, Diaken Sen, Penatua ke-6, murid memiliki permintaan serampangan, dan saya harap kalian berdua dapat menyetujuinya. Mari kita bicara. Kedua orang tua itu berkata serempak. Murid memiliki kemampuan untuk pulih lebih cepat daripada orang biasa karena dia telah memperoleh teknik pemurnian tubuh yang tidak lengkap di keluarganya. Murid itu tidak ingin menyebabkan pembunuhan, jadi saya meminta murid dari geng tua kedua untuk merahasiakannya, kata Tan Yun. Sen Wende mengangguk dan berkata, ini wajar. Setiap murid memiliki rahasia. Sebagai penatua, lelaki tua itu tidak akan memata-matai rahasia muridnya, apalagi menyebarkannya. Sen Qingfeng juga mengangguk. Merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk bertemu dengan tetua kedua segera setelah dia memasuki pintu bagian dalam. Mata Tan Yun bersyukur. Ya, kamu tidak perlu mengatakan jika kamu bersyukur, jika kamu benar-benar bersyukur, jangan mengecewakan kepala. Sen Wende menghela nafas. Baru-baru ini, seluruh sekte dalam mengetahui bahwa nona muda telah menerimamu. Para tetua dan murid dari para tetua dan murid, yang juga menonton lelucon nona muda itu. Jadi Tan Yun, kau harus berdiri, bukan hanya untuk dirimu sendiri, bahkan untuk King Qiu, nona, kamu juga harus melakukan sesuatu. Ajaran sesepuh ke-6, para murid harus ingat. Tan Yun mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Iya, orang tua itu akan membantumu menyambungkan tangan yang patah dulu. Sen Wende mengeluarkan salep pembibitan tulang patah dan mengoleskannya pada tulang tangan yang patah, lalu dengan hati-hati menghubungkan tangan yang patah itu dengan tulang pergelangan tangan kanan Tan Yun yang patah. Sen Wende mengeluarkan beberapa salep lagi dan mengoleskannya di tangan kanan Tan Yun. Segera setelah perban selesai, dia mengoleskannya pada 3 tulang rusuk yang patah dan daging dan darah Tan Yun, dan menasihati, dengan lukamu, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk berkultivasi. Kamu memiliki banyak musuh di sekte dalam. Selama periode ini, kamu akan menyembuhkan lukamu di Deachon Sen. Mulai sekarang, jangan tinggalkan danmaimu untuk mencegah pengepungan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk tanpa menunjukkan pandangan. Pergi. Tentu saja pergi. Setelah pertempuran yang menentukan dengan Li Zian, Tan Yun dengan jelas menyadari kekurangannya saat ini. Pertama-tama, jika Anda ingin dipromosikan ke lapisan ke-8 alam jiwa janin, dibutuhkan setidaknya 8 bulan. Kali ini terlalu lama. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan perlindungan diri Anda dalam jangka pendek, Anda harus meninggalkan dan fast cell Anda dan pergi ke kota Neimenfang untuk menjual berbagai mata air jiwa di cincin semesta Anda, dan kemudian membeli api es dan api. Beli pedang terbang senjata roh pamungkas, dan seterusnya semua item yang dapat meningkatkan tantangan lompatan katak Anda. Bab 159 Arus Bawah. Diam-diam, Tan Yun memutuskan untuk pergi ke kota Neimenfang segera setelah cederanya pulih. Pada saat ini, Sen Wende memandang Sen Qingfeng,
Alisnya bergetar, siapa yang menyakiti Tan Yun? Sen Qingfeng memandang Tan Yun dengan setuju, baru 1 jam yang lalu, Tan Yun dan Li Xian berduel. Saudara Sen, akibatnya, saya tidak pernah menyangka Tan Yun akan membunuh Li Xian. Li Xian, Sen Wende bertanya dengan bingung, Li Xian yang mana? Ini Li Xian, murid bangga dari 12 tetua. Sen Qingfeng berkata suara itu jatuh, dan mata Sen Wende meledak dalam keterkejutan yang dalam. Saudaraku, apakah kamu serius? Itu benar. Aku telah menyaksikan seluruh proses pertempuran antara keduanya dengan mataku sendiri. Sen Qingfeng mengangguk. Ini tidak bisa dipercaya. Tubuh tua Sen Wende sedikit bergetar. Li Xian ini, saya memiliki beberapa kesan. Dia berada di bawah 12 tetua, peringkat ke-9 dalam alkimia, dan peringkat 26 dalam kekuatan. Dia sebenarnya dibunuh oleh Tan Yun. Sen Qingfeng bergema, ya, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sejujurnya, saya tidak akan percaya sama sekali. Bahkan sekarang, saya pikir itu adalah mimpi. Setelah menghela nafas, Sen Qingfeng tersenyum dan berkata, Saudara Sen, mengapa Anda tidak membawa Tan Yun ke dalam milik Anda? Itu tidak baik. Sen Wende menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Xian, apakah kamu lupa? Nona 30 tahun yang lalu, ketika dia naik ke kepala Danmai, dia menetapkan aturan. Semua buruh Danmai tidak boleh menyingkirkan peran buruh seumur hidup. Menjadi seorang murid alkimia. Hehehehe, lihat pikiranku, orang-orang memiliki ingatan yang buruk ketika mereka sudah tua. Sen Qingfeng berkata, menjemput Tan Yun, mengucapkan selamat tinggal pada Sen Wende, dan ingin pergi. Saudara laki-laki yang berbudi luhur tetap, wanita muda itu meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa besok pagi, saya akan pergi ke kuil Bingqing tepat waktu, kata Sen Wende. Kuil Bingqing. Sen Wende bertanya dengan ragu, Saudara Sen, kuil Bingqing adalah tempat di mana wanita muda itu mengumpulkan para tetua Danmai untuk membahas hal-hal penting. Apa yang wanita muda itu izinkan untuk saya lakukan? Kakak, aku tidak tahu, kamu akan tahu jika kamu pergi besok, kata Sen Wende. Yah, besok pagi, aku akan tiba tepat waktu. Sen Qingfeng bingung, memegang Tan Yun, menginjak pedang terbang dan terbang menjauh dari puncak, dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Pada saat yang sama, Gunung Ludaosian, di rumah gua puncak, 12 tetua, Luwu, ketika kaki dan lengan Li Zikuan yang patah baru saja terhubung, ada derap langkah kaki di luar rumah gua. Dari suara langkah kaki, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang berjalan dengan tergesa-gesa. Samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan pil diaken muncul di luar gua dengan panik, 12 penatua, hal yang besar tidak baik. Di dalam gua, Luwu yang kekar mengerutkan kening, Diaken Duan, masuk dan balas. Bawahan patuh. Diakon Duan memasuki gua dengan keringat dan membungkuk kepada Luwu, kembalilah ke-12 tetua, lebih dari 1 jam yang lalu, lampu kehidupan Li Xian tiba-tiba padam. Apa yang kau bicarakan? Mata Luwu seperti lonceng. 12 penatua, Li Xian sudah mati. Diakon Duan dipenuhi amarah. Tanpa menunggu Luwu berbicara, Li Zikuan, yang kelaparan di sofa, meneteskan air mata dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak mungkin. Kakak tertuaku adalah kesempurnaan agung dari jiwa janin, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Tan Yun? Ini benar-benar tidak mungkin. Tan Yun. Luwu menatap Li Zikuan dengan tajam, tanpa keraguan, beberapa jam yang lalu, ketika kakak laki-lakimu mengirimmu, dia tidak mengatakan mengapa kamu terluka. Dia hanya meminta yang lebih tua untuk menyelamatkanmu dan pergi. Naik, apakah kamu tahu sesuatu? Jawab tetua ini dengan cepat. Setelah mendengar ini, Li Zikuan dengan gemetar berkata, kembali ke Penatua. Para murid pergi ke Taman Pengobatan Lingshan malam ini untuk mendapatkan ramuan untuk mempersiapkan alkimia, tetapi kelompok murid tukang tidak menyiapkan ramuan untuk para murid. Jadi muridnya marah, jadi dia memarahi murid tukang, dan bahkan mencoba mengajari mereka sedikit. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun memukuli murid itu dan mempermalukannya dengan kejam. Ketika kakak tertua saya tahu, dia membantu para murid pergi ke kebun obat Lingshan untuk meminta keadilan kepada Tan Yun. Sekarang kakak tertua saya sudah mati, sepertinya Tan Yun lah yang membunuhnya. Wow, Elder, tolong balas dendam untuk kakak laki-lakiku. Wow, tubuh kekar Luwu tiba-tiba terpelintir, menamparkan wajah Li Zikuan dengan tamparan,
dan berteriak, "Kamu sampah yang tidak berguna, kamu benar-benar diganggu oleh seorang tukang. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang dihabiskan penatua ini untuk mengolah kakak laki-lakimu menjadi alkemis tingkat tinggi? Apakah kamu tahu bahwa penatua ini juga mengandalkan kakak laki-lakimu untuk pergi ke sekte abadi-abadi dalam 2,5 tahun, dan bersaing dengan murid dalam dari 2 sekte kuno lainnya? Tidak apa-apa sekarang, karena kamu adalah hal yang tidak berguna." Li Zian meninggal. Penatua ini memberitahumu, jika kakak laki-lakimu benar-benar mati karena kamu, kamu akan menunggu kakak laki-lakimu untuk menguburnya. Kamu hanya dapat menemukan hal yang harus dilakukan, kamu benar-benar marah padaku. Lu Wu sangat ingin mengucapkan kata-kata buruk, sosoknya keluar dari gua, mengorbankan pedang panjang, dan menembak ke arah gunung abadi Changling. Pada saat yang sama, garis jiwa suci, lantai 2 aula jiwa suci, 23 tetua dari jalur jiwa suci, berhenti di depan Taois jiwa suci. Roh Kudus Tao mengangkat kepalanya dan menghela nafas, setetes air mata berlumpur meluncur dari pipi tua. Dia memejamkan mata, air mata menembus belenggu kelopak matanya, menetes ke bawah, gemetar, dengan nada agung. Chang Kong adalah satu-satunya cicit dari kepala suku ini, tetapi dia dibunuh oleh Tan Yun dari Taman Pengobatan Gunung dan Mailing. Dengarkan kepala suku ini, selama Tan Yun melangkah melewati gerbang Gunung Danmai, dia harus mati. Para tetua dari jiwa-jiwa suci berkata serempak, bawahan patuh. Penatua kedua dari baris pertama jiwa suci, dengan dingin mendengus, bawahan akan segera mengirim saya murid baris pertama jiwa suci, dan para dewa tidak mengenal hantu, dan mereka bersembunyi jauh di luar gerbang Gunung Danmai. Selama Tan Yun muncul, dia akan dibunuh. Jika Tan Yun tetap tinggal di pembuluh darah dan, maka bawahannya akan menemukan cara untuk membunuhnya melalui tangan orang lain. Garis jiwa binatang, kuil murong. Seorang pria yang tampaknya berusia 60 tahun, pada saat ini, memiliki wajah yang mengerikan dan air mata berjatuhan. Orang ini adalah kakek Murong Kun, tetua kedua dari jiwa binatang, Murong Hong. Murong Hong telah pergi ke garis jiwa binatang abadi sejak sebulan yang lalu, dan tidak kembali ke gerbang dalam sampai hari ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatan cucunya Murong Kun, dia akan menyelesaikan ujian ngarai meteorit dan memuja nadi tertentu di gerbang dalam. Jadi hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali ke barisan jiwa binatang adalah memanggil murid baru barisan jiwa binatang dan bertanya di mana Murong Kun sekarang. Tanpa diduga, apa yang dikatakan murid itu secara langsung menyebabkan Murong Hong berdiri di tempat, seperti baut dari biru. "Kuner, cucuku, kau mati mengenaskan. Cucuku sayang, jangan khawatir, kakek bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendammu. Kakek akan membuat Tan Yun kram dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk mati." "Ah, cucuku yang baik." Pada saat ini, Murong Hong tampaknya berusia 10 tahun, dan suara kesedihan dan kemarahan tetap berada di kuil Murong untuk waktu yang lama. Bab 160. 1 jam kemudian, di atas paviliun Taman Pengobatan Lingshan, terdengar teriakan marah yang kuat, seperti guntur. Tan Yun keluar dari penatua ini. Tapi 12 tetua yang menginjak pedang terbang dan datang dengan aura pembunuh. Mendengar itu, lebih dari 800 murid tukang di paviliun berlari satu demi satu dan membungkuk kepada 12 tetua. Siapa Tan Yun? Lu Wu memelototi murid-muridnya, bertahan untuk penatua ini. Semua murid gemetar dan tidak ada yang menjawab. Apakah mereka semua bodoh? Lu Wu sangat marah dan menunjuk seorang murid tukang secara acak. Jangan biarkan yang lebih tua mengajukan pertanyaan kedua, katakan, siapa Tan Yun? Murid tukang, Non Nuo berkata, kembalilah ke 12 penatua. Saudara Tan terluka parah dan dibawa pergi oleh Diaken Sen. Sebelum kata-kata itu jatuh, Lu Wu telah menghilang di langit di atas paviliun. Setelah beberapa saat, Sen Qingfeng membawa Tan Yun dan baru saja kembali ke halaman Hausan. Ketika dia hendak menempatkan Tan Yun di ruang sayap, di bawah malam yang redup, Lu Wu menginjak pedang terbang dan tiba-tiba ditembak jatuh di halaman. Sen Qingfeng, kamu memberiku Tan Yun omong kosong ini. Lu Wu menunjukkan niat membunuhnya dan berkata dengan suara yang dalam. 12 tetua, maafkan bawahanku karena tidak bisa mengikuti perintah mereka. Sen Qingfeng berbalik memegang Tan Yun dan menatap Lu Wu tanpa rasa takut. Kamu berani. Lu Wu menunjuk Sen Qingfeng dengan marah. Tan Yun membunuh muridku Li Zian. Dia melanggar peraturan, dan sesepuh ingin dia diadili. Bagaimana kamu bisa menghentikannya?
Sen King Feng mendengus dingin, 12 sesepuh. Bawahan Anda menyarankan Anda untuk mencari tahu seluk-beluk masalah ini terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk marah dengan bawahan Anda. Hah? Lu Wu menekan kemarahan Tan Yun dan berkata dengan tegas, Li Zian dibunuh oleh Tan Yun, ini adalah fakta yang ironis. Dia Ken Sen, bukankah sesepuh ini seharusnya tidak berurusan dengannya? Nada bicara Sen King Feng acuh tak acuh, 12 tetua, pertama-tama, itu adalah tantangan hidup dan mati Li Zian kepada Tan Yun. Akibatnya, dia dibunuh oleh Tan Yun. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk datang dan mengklaim seseorang? Ini, Lu Wu terkejut, kilatan licik di matanya, bertanya, hanya berdasarkan kata-katamu sendiri, bagaimana yang lebih tua tahu yang sebenarnya? Kamu masih memberikannya kepada yang lebih tua, dan yang lebih tua harus mencari untuk ingatannya. Lu Wu diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika apa yang dikatakan Sen King Feng itu benar, ketika dia mencari ingatan Tan Yun nanti, dia akan melakukan beberapa trik untuk melenyapkan jiwa Tan Yun. Sen King Feng telah hidup selama lebih dari 300 tahun, dan angin kencang serta ombak telah lama menjadi hal biasa. Dia telah menduga bahwa Lu Wu gelisah dan baik hati. 12 tetua, sekarang Tan Yun terluka parah dan tidak mudah untuk mencari jiwanya. Maaf, tetapi bawahan tidak setuju. Sen King Feng menjawab, selain itu, Anda tidak perlu mencari memori Tan Yun, karena bawahan Anda telah menyaksikannya, Li Zian proses pertempuran yang menentukan dengan Tan Yun. Sen King Feng, jangan bicara omong kosong, tetua ini harus memeriksanya secara pribadi, ingatan Tan Yun. Lu Wu berkata dengan ekspresi hijau, apakah kamu memberikannya atau tidak? Bawahan hampir tidak bisa mengikuti nasib mereka. Sen King Feng tegas. Sen King Feng, kamu lancang. Lu Wu dengan tegas berteriak, kamu hanya seorang diaken, apakah kamu akan melanggar perintah tetua ini? Mata Sen King Feng sedikit menyipit, dan cahaya dingin di matanya melayang. 12 penatua, lelaki tua itu hanya seorang diaken, ada apa? Apakah lelaki tua itu tidak mematuhi perintah? Atau kamu agresif, kamu tahu di hatimu. Orang tua itu memberitahumu, jangan berkeliaran liar di Gunung Peri Changlingku. Mata Sen King Feng suram, Anda tidak diterima di sini, silakan pergi. Jika tidak, lelaki tua itu tidak keberatan, tarik Anda ke kepala dan biarkan hakim kepala. Murid Anda, Li Zian, tidak memikirkan kekuatannya sendiri. Dia bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan murid saya dari Taman Pengobatan Lingshan dan terbunuh, tetapi Anda dan orang tua itu datang dan menginginkan seseorang. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Itu konyol. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu adalah diaken Taman Obat Lingshan. Dia unik di antara diaken Danmei. Orang tua itu menyebut dirinya bawahan di depanmu. Apakah kamu benar-benar menganggap lelaki tua itu sebagai bawahanmu? Kamu berteriak di depan orang tua itu. Gunung Peri Changling tua, kamu tidak diterima, biarkan yang tua keluar. Mendengar itu, hidung Lu Wu bengkok, dan dia tersenyum marah. Oke. Sen King Feng, hari ini kamu mempermalukan tetua ini memperhatikan, mari kita lihat. Setelah itu, Lu Wu menginjak pedang terbang dan datang dengan aura pembunuh, tetapi dia dipermalukan dan kembali dengan sehelai bulu. Sen King Feng melihat ke belakang Lu Wu, meniup janggutnya dan menatap, ada apa? Aku benar-benar berpikir orang tua itu takut kamu tidak akan berhasil. Tan Yun, berbaring di pelukan Sen King Feng, tidak bisa menahan senyum sedikit di pipinya yang pucat dan tampan. Bocah bau, kenapa kamu tertawa? Sen King Feng melirik Tan Yun. Diaken Sen, muridku bisa melihat. Meskipun kamu dan yang lebih tua adalah saudara, temperamenmu benar-benar berbeda. Tan Yun memandang Sen King Feng dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan lemah, penatua memiliki temperamen yang lembut, tetapi kamu seksi. Lupakan bahwa Anda benar. Sen King Feng terbatuk ringan, datang ke ruang sayap bersama Tan Yun, meletakkan Tan Yun di sofa, dan menasihati, sebelum cederanya pulih, kamu tetap di sini dengan jujur. Ini sudah larut malam. Beristirahatlah lebih awal. Setelah itu, Sen King Feng berbalik dan berjalan keluar ruangan. Keesokan harinya, pada jam, matahari terbit-terbit. Gunung Peri sejernih es, bawang hijau menetes, aura penuh, kabut mengambang masih ada, dan itu indah. Aula Bingqing, sebuah bangunan besar di puncaknya, adalah kepala Taois Bingqing dari Danmei, aula tempat para tetua Danmei berkumpul untuk membahas hal-hal penting. Pada saat ini,
Penatua kedua, penatua ketiga, 12 penatua, dan Sen King Feng, duduk di kursi di kedua sisi aula, menatap diam-diam, kepala penatua dan Mai, Bing King Dao di kursi di depan. Ice Clearer masih mengenakan gaun panjang tembus pandang bunga emas, yang dengan jelas menguraikan sosok yang indah dan sosok yang sempurna. Dia selalu terlihat tenang, tetapi pada saat ini, ada kecemasan dan martabat di matanya yang indah, dan kecemasan yang tidak disembunyikan muncul di wajahnya yang tak tertandingi. Dia duduk di pin dan jarum, mengambil napas dalam-dalam, terlihat langsing, memindai para tetua, bibirnya terbuka sedikit, dan suaranya seperti mata air yang jernih. Kepala ini memanggilmu untuk datang hari ini. Ada satu hal, kamu harus melakukan yang terbaik dan melakukannya sekarang. Kepala tolong bicara. Ke-11 tetua, Sen King Feng, segera bangkit, menghadap Taois Bing King, dan berkata serempak. Ya, ekspresi Bing King Dao menjadi lebih cemas. Beberapa bulan yang lalu, kepala kapal pil sekte abadi saya, dan kepala sekte abadi lainnya, terluka parah dan jiwa mereka terluka parah saat melayani untuk sekte di ngarai meteorit. Sekarang cederanya semakin parah dan berbahaya. Ketika banyak tetua mendengar ini, ekspresi mereka sangat terkejut. Apa? Kekuatan kepala Tang sekuat penjara, dan orang tuanya akan terluka. Mungkinkah ada monster kuat di ngarai meteorit? Petik 2 petik 2. Semuanya, diam. Tangan Giok Tao Bingqing terangkat sedikit, dan setelah para tetua terdiam, dia berbisik, King Feng. Bawahan ada di sini. Sen King Feng membungkuk. Sebentar lagi, kepala suku ini akan memberimu 5 ramuan tingkat 8, rumput giok kebangkitan. Tugasmu selanjutnya adalah menyerahkannya kepada para murid kebun obat Lingshan untuk diolah sampai kepala suku ini membutuhkannya, kata Bing King. Orang itu memerintahkan. Bawahan patuh. Taois Bing King berkata dengan hati dan jiwa, King Feng, Anda harus ingat bahwa Resurrection Jade Grace disiapkan untuk Chief Tang. Jika Resurrection Jade Grace ada di Lingshan Medicine Garden, Anda hanya bisa meminta maaf dengan kematian.